Hai guys, kembali lagi bersama kami di channel Raffi. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan semoga kalian semua dijauhkan dari kata sakit teman-teman. Amin, amin ya robbal alamin. Masih membahas seputar kasus Denada, di mana kali ini ramai para warganet membandingkan sosok Denada dengan sosok Nikita Mirzani teman-teman. Di mana dalam ungkapan salah satu warganet ini membandingkan bagaimana sosok problematiknya Nikita Mirzani namun di tengah hiruk-pikuknya masalah yang menerpa Nikita Mirzani, sosok Nikita Mirzani ini tidak pernah mengabaikan anaknya, tidak pernah melupakan anaknya, apalagi tidak mengakui anaknya, teman-teman. Berbeda dengan Denada, setelah tertimpa berbagai isu yang cukup miring, terutama dengan dugaan penelantaran anak yang dilakukannya selama 24 tahun ini, teman-teman, yang tidak lain adalah kemunculan sosok Resa Rosano, teman-teman, yang meminta pengakuan terhadap Denada ini. Hingga saat ini Denada lebih memilih bungkam, lebih memilih diam dan kesannya ingin lari dari masalah ini teman-teman. Di mana diketahui hingga saat ini yang terus memberikan statement, yang terus memberikan pengakuan atau pernyataan adalah kuasa hukumnya saja. Tapi Denada hanya seliwer-seliwer di acara televisi, syuting-syuting di acara televisi namun tidak pernah memberikan klarifikasi, memberikan tanggapan, apalagi memberikan pernyataan terkait apakah benar sosok Resa Rizky Rosano merupakan anak kandungnya atau tidak, teman-teman? Kalau memang anak kandungnya, harusnya Denada bisa mengakui itu dengan legowo dan dengan ikhlas. Namun kalau tidak, harusnya Denada berani muncul di hadapan media, berani mengakui dan berani membuktikan apakah Resa Rizky Rosano ini merupakan anak kandungnya atau malah bukan, teman-teman. Supaya hal ini tidak menjadi asumsi liar bagi para warganet, pendapat liar bagi para warganet, apalagi hingga sekarang banyaknya muncul isu-isu yang cukup miring teman-teman. Terlebih ada juga ungkapan dari Tessa Mariska juga yang mengungkap dalam salah satu acara teman-teman, di mana Tessa Mariska ini mengaku mengenal ayah biologis dari Reza Rizky teman-teman. Hal ini diungkap menurut Tessa Mariska karena ada beberapa kemirikan dari bentuk telinga dan bentuk-bentuk fisik lain yang dianggap mirip oleh salah satu pria yang sempat mempunyai proyek kerja dengan sosok Denada ini, yang sempat dekat dengan Denada ini, teman-teman. Tanpa berlama-lama, mari kita simak beberapa updatean terbaru video terkait kasus Denada dan Reza Rizky Rosano ini, teman-teman. Ini dia videonya. Dan ada, lu tau gak Nikita Mirzani? Seurak-urakannya Nikita Mirzani, dia itu buat gua adalah sosok ibu yang bertanggung jawab. Lu tahu kan Denada, anaknya Nikita Mirzani dari tiga bapak yang berbeda. Tapi ketiga-ketiganya dapat kasih sayang yang sama dari Nikita Mirzani. Dapat fasilitas hidup yang sama, dapat pendidikan yang bagus, kesehatan yang bagus, makanan yang bagus. Gak pernah ada yang dibedain Denada. Reza itu cuma minta pengakuan. Lu bayangin dan ada rasanya jadi Reza. Jangan terlalu angkuh untuk memeluk anak lu sendiri dan ada yang lahir dari rahim lu. Dan ada. Gue kemarin juga sempat lihat podcastnya Reza di podcastnya Bang Densu. Di part itu gue gak kuat. Ketika Reza bilang aku cuma pengen diakui sebagai anak, aku tidak melihat sosok ibu sebagai artis, sebagai banyak duit. Setulus itu anak lu dan ada cuma pengen butuh pengakuan, peluk dan ada dia peluk. Jangan pernah berlarut dari setiap masalah dan ada. Jangan cuma hanya sekedar diri lu sekarang jadi selebritis papan atas. Jangan bawa-bawa gelar untuk mempermasalah, untuk menyelesaikan masalah lu saat ini dan ada. Doa anak yang ditelantarkan itu sangat mustajab dan ada. Tapi untung anak lu orang baik. Mudah-mudahan Denada bisa sadar dan video ini sampai ke Denada. Jangan tanggung-tanggung lah Bapak dari informasi. anak tersebut adalah gua tandai dari kupingnya. Kuping anak tersebut ini dan agak Star Trek sedikit di sini dan itu mirip dengan bapaknya. Salah satu
Salah satu Berpacaran. kuping ini, bapaknya begini, dia cari pencitraan rapper yang gue pengen start. Mereka sedikit bingung dengan orang yang sudah dewasa tapi dia mengeluarkan pertanyaan atau mungkin ini diskusi atau mungkin ini hanya sekedar pertanyaan, cuma sedikit agak aneh. Pertanyaan tentang seorang anak yang sedang mencari pengakuan dari ibunya. Kenapa baru sekarang? Kenapa nggak dari kecil? Dari kecil loh. Artinya kalau dari kecil berarti usia masih kecil. Tentu secara keberanian, secara mental itu belum cukup kuat untuk dia muncul dan memperjuangkan hak dia sebagai seorang anak yang tidak diakui, ya, untuk muncul ke publik. Dan saya rasa ya sebelum dia muncul ke publik sebenarnya dia sudah melakukan banyak cara untuk datang ke ibunya, untuk minta pengakuan dari ibunya, untuk datang ke pihak ibunya. Tapi mungkin tidak diakui, tidak didengarkan atau mungkin diabaikan, ya. Justru dia adalah orang yang pintar. Kenapa dia muncul di saat usianya sekarang? Itu artinya dia sudah cukup berani, sudah cukup siap dan juga bukti-bukti yang sudah dia cari tahu. Dia sudah mendatangi saksi satu persatu, dia sudah dengar bagaimana kisahnya, dia sudah tahu bagaimana alur ceritanya, kenapa dia bisa sampai ke keluarga tersebut, ya, kenapa ibunya tidak mau mengakui dia, kenapa ibunya tidak mau mengurus dia, ya. Justru di usia saat ini adalah usia yang tepat munculnya dia di publik karena dia sudah memegang bukti yang kuat bahwasanya bahwa dia adalah benar anak dari si ibu yang bernama Denada tersebut. Simpel sebenarnya, dia hanya ingin diakui, dia hanya ingin dipeluk sama ibunya, dia hanya ingin bisa memanggil Denada adalah ibu, bukan dengan sebutan mbak, tante atau sebutan yang lainnya. Yang namanya jejak digital ini kan sudah dihapuskan. Bagaimana perjuangannya Denada ini yang selama ini dapat framing sebagai ibu peri yang memperjuangkan anaknya yang luar biasa, ya kan? Itu makanya dramatisasi itu kalau saya tarik garis lurus ke bawah dengan perkara ini menjadi ironis kan begitu. Itu makanya kawan-kawan bisa menilai. Cuma ya itulah yang saya sayangkan, itu makanya ada sedikit juga pernyataan saya untuk Mbak Dena ini yang sebetulnya masih keluarga tapi saya nggak kenal gitu loh, karena saya itu loh, saya nggak pernah diajak ngomong, nggak pernah ketemu gitu aja. Bahkan ibu saya aja 24 tahun dihitung ketemu, tapi kalau ngomong langsung nggak pernah. Katanya aku kan sudah menjalin komunikasi dengan baik, apanya tanpa alasan yang saya nggak pernah minta uang kok, beliau kok nomornya diblokir. Bismillahirrahmanirrahim. Hasil mediasi barusan ini ya saya pikir kurang memuaskan. Karena apa? Sudah dinyatakan gagal, padahal saya sudah meminta kepada hakim mediator itu untuk melakukan penambahan waktu. Artinya apa? Artinya saya juga ingin menghindari jangan sampai pihak tergugat itu ketika kita masuk ke persidangan yang kemarin itu saya nyatakan potensial loss menjadi polos. Satu. Terus yang kedua, tadi itu sudah ada skema baru yang alhamdulillah saya dengar juga agak mengenakkan telinga, bahwa mereka menyatakan bahwa tidak mengakui Reza. Dan secara de facto sudah ada pengakuan tadi dari pihak kuasa hukumnya tadi kepada kawan-kawan pers bahwa selama ini katanya sudah mengakui Reza itu selaku anaknya, satu. Terus yang kedua sudah menyayangi Reza, dua. Dan yang ketiga sudah melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan Reza itu, termasuk katanya sudah pernah memberikan mobil, memberikan nafkah, rumah dan sebagainya. Itu makanya sebetulnya kan fase itu kan fase di persidangan nantinya. Tetapi kalau memang mereka mau mengajak persidangan nanti malah kita buktikan nanti kalau memang sudah terbukti sebaliknya malah itu tidak terpenuhi kan jadinya kan malu sendiri. Itu yang saya sayangkan. Jadi tadi itu kesimpulannya bahwa betul-betul mereka ingin fight di persidangan. Dan ketika saya kemarin sudah menyatakan bahwa terbuka pintu lebar-lebar untuk terjadinya mediasi, terjadinya perdamaian di tingkat mediasi, menginginkan untuk mengoptimalkan mediasi, itu sekarang sudah tertutup. Nah, sekarang malah saya nyatakan pintu saya terbuka untuk bermain di ranah persidangan, yang kemudian kita harus fight. Kalau yang fight ini kan pasti ada yang jatuh, ada yang enggak, itu aja sudah. Saya sekarang karena memang mereka inisiasinya seperti itu, ya monggo. Kalau bagi saya ya Bismillahirrahmanirrahim, sekaligus nanti mungkin ya alhamdulillah. Cuma ini yang akan saya nyatakan sebetulnya kebetulan di sini karena ada kawan-kawan pers, sekali lagi saya nyatakan bahwa saya mohon maaf Mbak Dena, tidak ada inisiasi saya untuk menjatuhkan sampean, tetapi sampean yang mengondisikan dan meminta dan memaksa saya untuk bertindak seperti ini. Sudah cukup. Selanjutnya apa? Enggak, ya sidang selanjutnya ya jawaban. Masuk loh perkara akhirnya yang tunggu ya. Nanti akan ada pemberitahuan melalui ekor. Iya. Nanti akan kita kabari ke rekan-rekan. Jadi sidang selanjutnya itu laporan kepada majelis bahwa hasil mediasi itu gagal. Kemudian nanti majelis yang akan menetapkan nanti ada sidang selanjutnya. Itu sebenarnya.
Itu saja mungkin yang agak sedikit saya misalkan itu aja. Jadi saya sedikit kalau takut enggak. Cuma nanti saya nggak bangga juga ketika saya nanti menang di pengadilan dan kemudian ada pihak yang jatuh. Itu aja saya nggak bangga. Kalau yang garis bawahi, beliau sudah mengakui bahwa itu anaknya. Yang porsi yang digugat ini terkait apanya? Makanya kan saya tadi kan bilang kan ada 2 poin yang harus digarisbawahi dari aksentuasi gugatan itu. Yang pertama itu kan memang kan status Reza sebagai anaknya. Tetapi sudah saya nyatakan di dalam keterangan saya atau statement saya sebelumnya di kawan-kawan pers itu bahwa hubungan ya antara Denada dengan pamannya ini kan merupakan hubungan perikatan. Jadi mana? Kalau mereka itu sudah menyatakan sudah pernah menafkahi, ya sudah buktikan. Karena saya tidak mempermasalahkan angka. Tetapi kalau kita berbicara, sekali lagi saya ulangi, ketika kita berbicara tentang konteks 1365, kontrak rumah tegak, itu maka kausalitas adanya kerugian itu harus ada. Namanya angka harus ada. Kenapa kok formulasi 7M? Ya, kalau kita berbicara tentang konteks 7M itu, ya sudahlah kita asal-asalan nulis kok. Yang sepatutnya kalau menurut kacamata teman-teman saya atau netizen itu kurang patut atau terlalu banyak, sepatutnya berapa? Itu pun saya nggak terlalu memperhitungkan masalah itu. Yang penting fase yang pertama saya sudah terpenuhi, yaitu adanya pengakuan Reza. Sekarang karena dia itu sudah melakukan pendoliman terhadap tergugat 2 dan tergugat 3, yang inkasu adalah paman dan tantenya, yang mengasuh anaknya, ya kan? Yang menceboki kotoran anaknya kan begitu, yang menidurkan anaknya ketika sakit. Nah, itu yang harus juga diperhitungkan. Karena apa? Karena rasa terima kasih secara lisan aja tidak pernah terucap di mulutnya Denada itu. Kan begitu. Itu makanya harus saya berikan pelajaran, ya. Harus saya kasih pembelajaran secara adab melalui putusan pengadilan ini. Makanya kan saya kembalikan lagi, ketika kita berbicara tentang asas pembuktian, karena kita menganut aktori in public probatio, maka siapa yang mendalilkan? Dia yang membuktikan. Dia kan sudah mendalilkan. Kalau dia mengajukan gugatan rekonvensi, ya di dalam jawabannya, maka dalil yang telah menafkahi, dalil membuktikan membelikan mobil, ya termasuk membelikan rumah dan sebagainya, itu buktikan, gampang membuktikannya kok. Semua hak milik itu, alas hak milik itu selalu ada buktinya. Formil ya, maksudnya ya, kalau kita berbicara tentang konteks hak kepemilikan mobil, jelas ada bukti BPKB dan STNK, kan begitu. Berbicara tentang konteks hak kepemilikan atas tanah dan bangunan, kita ada bukti sertifikatnya. Buktikan saja, kalau memang pernah ada BPKB dan STNK serta sertifikat yang atas namanya Reza, ya sudah selesai. Saya yang malu nanti, saya akan minta maaf, itu aja. Topik hukum yang akan saya bahas hari ini berkaitan dengan adanya gugatan yang diajukan terhadap Denada berkaitan dengan penelantaran seorang anak laki-laki. Penggugat dalam hal ini atau seorang anak ini mengaku bahwa dia secara biologis adalah anak dari Denada, tapi selama ini tidak pernah dibiayai dan ditelantarkan. Lalu bagaimana sebenarnya hukum melihat kondisi atau kasus seperti ini? Teman-teman sekalian, kalau kita lihat Undang-Undang Perlindungan Anak sudah sangat tegas mengatur bahwa ada kewajiban bagi orang tua untuk melindungi, membiayai, dan menafkahi anak-anak, baik itu anak dalam perkawinan maupun anak dalam luar perkawinan. Nah, teman-teman sekalian, apakah kemudian gugatan yang diajukan terhadap Denada ini dapat dibenarkan? Secara hukum, gugatan yang diajukan terhadap Denada ini sangat dibenarkan secara hukum, apalagi gugatannya didasarkan kepada gugatan perbuatan melawan hukum, di mana tindakan Denada yang tidak mengakui, tidak membiayai anak ini sebagaimana kewajiban hukumnya dia berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Bahkan lebih jauh, teman-teman sekalian, kalau si laki-laki ini, si anak ini berkehendak atau memiliki keinginan untuk melaporkan Denada secara pidana, maka Denada, jika betul anak ini merupakan anak biologisnya, maka terhadap Denada dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Di dalam KUHP nasional yang mengambil alih ketentuan pidana dari Undang-Undang Perlindungan Anak, sebagaimana kalau dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu diatur di dalam ketentuan pasal 76B junto pasal 77B mengenai tindak pidana penelantaran anak yang diancam dengan pidana penjara
5 tahun dan denda 100 juta rupiah, itu penelantaran anak itu dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Nah, di dalam KUHP Nasional Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, penelantaran anak ini kembali ditegaskan sebagai tindak pidana, yakni di dalam ketentuan pasal 428 KUHP dengan ancaman 2 tahun 6 bulan, dan bisa juga digunakan ketentuan pidana dalam pasal 429 KUHP Nasional yang mana perbuatannya diancam pidana penjara selama 5 tahun. Selain itu, teman-teman sekalian, selain berkaitan dengan kasus Denada ini, teman-teman akan sering menemukan di Indonesia untuk perkawinan-perkawinan yang tidak dicatatkan atau untuk seorang perempuan yang mengandung anak di luar perkawinan, biasanya asal-usul anaknya ini dipalsukan atau dilakukan penggelapan terhadap asal-usul anaknya, di mana di dalam akta kelahirannya orang tua si anak ini tidak tertulis sebenar-benarnya siapa orang tua kandungnya atau siapa orang tua dari anak tersebut. Teman-teman sekalian, praktek-praktek di mana akta kelahiran anak dibuat bukan berdasarkan kondisi yang sebenarnya, bukan berdasarkan orang tua yang sebenarnya, sesungguhnya ini merupakan suatu tindak pidana yang dianggap sebagai penggelapan asal-usul anak. Ya, sebagaimana dalam KUHP baru atau KUHP nasional itu diatur dalam pasal 401 KUHP yang diancam dengan pidana penjara selama 6 tahun. Jadi teman-teman sekalian, kalau di sekitaran saudara atau mungkin yang menonton video ini ada anaknya di mana di dalam akte kelahirannya tertulis orang tuanya bukan orang tua yang sebenarnya, maka segera perbaiki. Karena apa? Si anak itu berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya dia yang sebenarnya, dan di dalam akta kelahirannya pula harus tertera secara langsung, secara jelas siapa orang tuanya dia yang sebenarnya. Jika kemudian ternyata di dalam akta kelahirannya itu tidak tercantum informasi yang sebenarnya, maka terhadap tindakan penggelapan asal-usul anak tersebut memuat keterangan yang tidak benar di dalam akta kelahiran anak tersebut dapat dipidana berdasarkan ketentuan pasal 401 KUHP nasional. Di dalam KUHP yang lama juga perbuatan yang sama diancam pula dengan pidana penjara selama 6 tahun. Sekian penjelasan dari saya, dan semoga pencatatan sipil akta kelahiran anak-anak di Indonesia ini betul-betul diterbitkan oleh pemerintah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan data yang tercantum di dalam akta kelahiran itu adalah betul-betul orang tua dari si anak tersebut. Sekian penjelasan dari saya, sampai bertemu dalam edukasi hukum selanjutnya. Terima kasih. Irfan Hakim itu kemarin saya lihat FYP-nya dia lagi, bukan punyanya dia sih, saya lihat dia lagi komunikasi sama Hotman Paris tentang si anaknya Denada, si Reza itu. Katanya kenapa nggak dari dulu nyari, sekarang kan udah dewasa, kenapa baru nyari sekarang gitu ya. Kayaknya sih ada yang mensupport dia atau membujuk-bujuk dia untuk nuntut Denada. Jadi intinya tuh kayaknya Irfan Hakim ini kayaknya kayak menjuntrung ke si Reza ini, pengen minta duitnya gitu. Temen boleh deh temenan, tapi kalau temen begitu kayak Denada ini kasusnya, justru harusnya nih menasihati. Apalagi lu nggak tahu ceritanya gimana, belum lihat Densu ya dia kayaknya. Kasih paham deh netizen. Tapi aku punya POV lain. Aku bingungnya tuh kenapa kok bisa ya seorang nenek, dan dia itu kan juga mampu lah ya, kenapa kok berbuat seperti ini ya kan, memberikan cucunya ke orang lain. Bisa ya seorang mama itu menguatkan anaknya untuk ayo diasuh bareng anak ini, atau at least jadi anaknya neneknya gitu. Tapi balik lagi, berita pertama dikirain kan Dena tuh punya anak ini ketika dia masih SMA. Ternyata Reza ini dilahirkan kan ketika Dena usia 23-an, which is sudah 20 tahunan. Itu udah besar loh. Terus misalnya kalian ada yang bilang kalau udah dikasih ke orang lain ya udah biarin aja. Tapi ini kan bukan orang lain, ini kan diasuh sama orang yang dia kenal. Kan jelas tahu ya anaknya tuh posisi di mana, yang ngasuh siapa ya. Terus adalah itikat tanyain kabar anaknya. Terus neneknya ini juga bingung kok bisa mempekerjakan cucunya sebagai sopir. Terus ngasih mobil, ngomongnya ngasih tapi ternyata disuruh bayar sendiri. Terus mobil itu atas nama adiknya Dena loh, bukan atas nama anaknya Dena. Jadi dia ngasih mobil tapi mobilnya bukan atas nama yang dikasih, atas nama orang lain. Tapi lagi-lagi ini baru dari sisi Reza dan Tante Ratih ya.
Kita belum tahu dari sisi pihak Dena dan keluarga. Jadi ya semua ini masih asumsi. Nah, itu ya guys ya. Bagaimana nih pendapat kalian setelah melihat beberapa updatean video terbaru terkait kasus yang menimpa sosok Denada dan Ressa Rizky Rosano dan dikabarkan oleh tim kuasa hukum dari Ressa Rizky teman-teman. Akhirnya setelah dilakukannya upaya untuk mediasi antara kedua pihak dan tidak ada satupun agenda mediasi yang berhasil teman-teman, agenda mediasi yang menemukan titik terang. Akhirnya pihak tim kuasa hukum dari Ressa Rizky Rosano akan mengambil langkah tegas dan melanjutkan perkara ini ke meja persidangan teman-teman, ke meja pengadilan. Lantas bagaimana pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.